Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka kajian pada pagi hari ini yang insyaallah kita semua dalam kondisi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan apa yang kita kaji hari ini menjadi wasilah agar Allah menurunkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan juga maghfirah untuk kita semua. Dan yang paling penting dari itu adalah Allah berkenan untuk memberikan kita ridhonya dan keistiqomahan dalam melakukan hal-hal yang baik serta memberikan kemampuan untuk melakukannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu babun fil mujahadah. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah, beliau senantiasa memulai seluruh bab itu dengan ayat-ayat yang menjadi kiasan daripada hadis-hadis yang akan membahas dari bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Maka hari ini pun di babil mujahadah, ya, ada beberapa ayat yang beliau bawakan yang akan membahas tentang bagaimana kapasitas seorang manusia itu memperjuangkan gitu, dan mengusahakan dirinya untuk senantiasa dalam kebaikan yang Allah inginkan, bukan sekedar apa yang manusia inginkan. Maka di ayat yang pertama Imam Nawawi mengutip daripada surah Al-Ankabut ayat terakhir, yaitu ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat ini memberikan kita penjelasan tentang bagaimana seseorang yang sedang mengusahakan dan memperjuangkan dirinya. Jahadu fina, mereka semua yang sedang berjuang untuk mencari ridhonya Allah. Fina di sini artinya bahwa dalam jalan kami, ya. Lanahdiyannahum subulana, maka kami pun akan memberikan petunjuk kepada dirinya bagaimana cara untuk menggapai jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mau merenung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya apa yang kita cari dari setiap perbuatan yang kita perbuat, dari setiap hajat yang kita hajatkan, ataupun itu sebuah cita-cita yang luhur, bagaimana kita menjadi manusia yang paling beruntung dalam menjalani kehidupan atau masa-masa kehidupan di dunia ini. Dan yang paling penting, kita semua ini tahu bahwa tujuan akhir atau finish kita itu adalah mati. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, yakin di sini, ya, bukan berarti yakin itu hanya sekedar keyakinan, melainkan yakin itu adalah kata atau bahasa Arab lain daripada maut.
Gitu. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang mengusahakan dirinya, mereka yang berjihad. Nah, jihad nanti kita akan menemukan beberapa arti atau beberapa makna dari kata jihad yang mungkin sering kita artikan bahwa jihad itu adalah perang. Nah, tetapi dalam bab yang disampaikan oleh Imam Nawawi di sini, arti jihad itu bukan hanya perang menggunakan pedang, melainkan bagaimana memerangi diri kita sendiri terhadap nafsu yang buruk, atau menggunakan kata mujahadah itu adalah bagaimana untuk menggunakan kemampuan yang Allah berikan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan. Ya, maka di ayat yang awal ini Allah atau Imam Nawawi menyampaikan firman Allah, mereka-mereka yang berjuang dalam mencari ridhonya Allah, mereka ada bersama kita. Maka lanahdiyannahum subulana, kita akan memberikan bagaimana jalan menuju ke arah itu. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah pasti bersama dengan orang-orang yang sedang melakukan ihsan atau kebaikan-kebaikan. Nah, ihsan di sini pun kita semuanya tahu, di antara hadis salah satunya Arba'in Nawawi, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah seakan-akan kita itu tahu bahwa Allah sedang mengawasi kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ketika kita tidak merasa pengawasan Allah yang muncul dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah saat ini Allah saat ini itu sedang mengawasi kita. Kemudian ayat yang kedua mengutip dari surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ada yang menafsirkan bahwa beribadahlah kepada Rabbmu sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sampai datang kepadamu keyakinan yang kuat. Nah, ada tafsir yang lain, hatta ya'tiyakal yaqin itu adalah sampai datangnya maut atau kematian. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini perlu mujahadah, perlu kesungguhan untuk menjalani ibadah yang kita lakukan. Ya, kemudian ayat yang lain di surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka Allah menyampaikan kabar gembira bahwa sekecil apapun amal yang kita lakukan atau kebaikan yang kita lakukan, mithqala dzarratin khairan yarah, walaupun sebesar biji zahrah, khairan, hal yang kecil itu pun yarah, maka Allah akan mengetahui dan pasti akan dibalas. Dan disambung oleh Imam Nawawi dengan ayat yang lain, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zam. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa-apa yang sedang engkau perjuangkan, apa-apa yang sedang engkau usahakan, li anfusikum, untuk dirimu sendiri, min khairin, dari sebuah kebaikan yang sedang engkau lakukan, tajiduhu 'indallah, maka setiapnya itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairan wa a'zam. Allah itu adalah zat yang maha baik dan maha memberikan pahala yang besar dari sesuatu yang kecil yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sudah sangat banyak sekali bahwa amal-amalan yang kecil itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang besar. Karena apa? Karena yang melakukan itu dengan hati yang ridho, dan Allah pun ridho dengan kelakuan atau sikap yang dilakukan oleh hambanya itu, sehingga amaliyah yang kecil ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang besar. Itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu tidak adil dong. Nah, itulah dunia. Dunia itu tempat di mana kita tidak akan mendapatkan keadilan. Kapan kita akan mendapatkan keadilan? Kelak ketika kita sudah di padang mahsyar, yaumul hisab, disitulah tempat kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Dan ayat yang terakhir, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang engkau nafkahkan atau engkau infakkan, engkau sedekahkan
dari kebaikan-kebaikan tersebut, maka sesungguhnya Allah fa innallaha bihi alim. Maka Allah itu pasti akan mengetahui apa yang sudah engkau keluarkan dari sebagian apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua. Kita tahu bahwa ma akalta fa'afnaita, apa yang kita makan itu jadinya kolesterol, asam urat, ngoten nggih. Karena dalam hadis ini di awal Rasulullah Muhammad SAW itu akan mengatakan, Ibnu Adam, seluruh anak cucu Adam itu akan mengeluhkan, mali, 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 mana hartaku, mana hartaku. Maka kata Rasulullah, ma'akalta fa'afnaita, apa yang kau makan itu pasti akan jadi kotoran, pasti akan jadi penyakit. Yang kelebihan pun pasti akan jadi asam urat, yang kelebihan pun pasti akan jadi kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Ma'akalta fa'afnaita, itu apa yang kau makan. Wa malabista fa'ablaita, apa yang kau pakai dari pakaian, semuanya akan kusam, semuanya akan sobek, semuanya akan hancur dimakan oleh rayap. Wa ma anfaqta, dan apa yang engkau infakkan, apa yang kau sodakohkan, fa'amdoita, itulah yang akan menjadi sesuatu yang kekal kelak kita di akhirat, akan menjumpai apa yang kita nafkahkan, apa yang kita infakkan. Nah, maka sekecil apapun yang kita lakukan dalam bentuk mujahadah kita dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, semuanya pasti Allah akan mengetahui. Nah, maka sekarang kita bahas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa mujahadah yang dimaksud oleh Imam Nawawi dalam babnya ini. Maka beliau al-muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa al-mujahadah ta'ni mujahadatul insan nafsahu wa mujahadatuhu ghairahu. Beliau membagi bagaimana manusia itu atau al-insan melakukan mujahadah, ya, atau memperjuangkan berjihad untuk dirinya. Itu ada dua. Yang pertama, al-jihadu li nafsihi, dia bermujahadah untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua, mujahadatuhu ghairuhu, mujahadah terhadap selain dirinya atau orang lain. Fa'amma mujahadatul insan nafsuhu, ya, muallif atau Imam Nawawi mengatakan bahwa mujahadah al-insan nafsuhu, mujahadah seseorang terhadap dirinya sendiri, min asyaqqil asya, adalah sesuatu yang paling berat, kata Imam Nawawi. Nah, jadi untuk memperjuangkan diri kita untuk senantiasa dalam kebaikan itu sesuatu yang paling berat. Wala yatimmu mujahadatul ghair illa bimujahadatin nafsihi awalan. Maka seseorang tidak bisa memperjuangkan orang lain atau menyampaikan suatu kebaikan orang lain kepada orang lain kecuali illa bimujahadatin nafsi awalan, kecuali dia bermujahadah terhadap dirinya sendiri dahulu. Wa mujahadatun nafsi takunu bi an yujahidul insan nafsuhu ala syai'aini. Dan ketika manusia seseorang melakukan mujahadah, kesungguhan dia untuk menyelesaikan dirinya sendiri, itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, mujahadatun ala fi'lu ta'at, mujahadah terhadap perlakuan ketaatan kita, ya, kepada Allah, wa ala tarkil ma'asi. Ya, sesuatu yang berat itu ternyata sudah diukur oleh ulama-ulama terdahulu dan para anbiya lewat hadis-hadis yang disampaikan kepada kita semua, bahwa mujahadah terhadap diri kita yang paling besar itu ada dua hal. Yang pertama, bagaimana mengistiqomahkan kita, memperjuangkan diri kita dalam taat kepada Allah. Dan yang kedua, wa ala tarkil ma'asi, meninggalkan daripada maksiat-maksiat. Mengapa demikian? Li'anna fi'lu ta'at thaqilun, karena perilaku taat itu adalah sesuatu yang berat. 'Alan nafsi illa man khaffafahullahu alaihi, khususnya dalam hal meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu sangat berat sekali. Ya, thaqilun 'alan nafsi illa man khaffafahullahu alaihi, kecuali nafsu yang diberikan keringanan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul ma'asi kadzalika saqilun. Meninggalkan maksiat itu juga sangat berat sekali. Illa man khaffafahullahu alaihi. Kecuali Allah yang langsung turun tangan untuk meringankan kita melakukan mujahadah atas dua hal ini. Yang pertama yaitu taat kepada Allah, dan yang kedua meninggalkan maksiat dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fatahtaju an-nafsu ila mujahadah. Maka kita ini, jiwa kita ini memerlukan yang namanya kesungguhan. Ya, la siyama ma'a qillatir rughbah fil khair. Apalagi yang dalam dirinya, dalam jiwanya itu qillatur rughbah, sedikitnya keinginan atau motivasi fil khair, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Fa innal insana yu'ani min nafsihi mu'anatan syadidatan liyuhmilaha ala fi'lil khair. Sesungguhnya manusia itu yu'ani min nafsihi, dia itu menolong dirinya sendiri untuk melakukan mujahadah terhadap kedua hal tadi. Bagaimana istiqomah dia dalam taat. Maka sabar yang paling berat pahalanya, sabar yang paling besar pahalanya itu adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sabar dalam menghadapi musibah dan ujian, itu bagi orang-orang yang sudah masuk dalam golongan minas sholihin, orang-orang soleh, maka beliau menganggap ujian itu bukan hanya sekedar kesabaran yang dimunculkan, melainkan sudah masuk dalam level kesyukuran. Karena setiap manusia nanti ada kalanya dia akan meningkat spiritualnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, menganggap, menerima apapun takdir yang diberikan oleh Allah, khairuhu wasyarruhu, baiknya takdir yang baik maupun buruk. Dia akan menganggap dan bahkan sudah berpola pikir bahwa setiap ujian Allah itu pasti ada dua hal, ujian yang baik maupun ujian yang buruk. Nah, contoh ujian yang baik bagaimana? Ketika manusia mendapatkan suatu kenikmatan, kemudian dia lupa akan kenikmatan yang diberikan itu datangnya dari Allah, dan bahkan itu adalah ujian yang Allah berikan tentang bagaimana manusia ketika manusia diberikan sebuah kenikmatan, atashkuru am takfur, bersyukurkah dia atau kufur melupakan Allah yang sudah memberikan apa yang sudah dihajatkan olehnya. Maka Bapak Ibu yang saat ini sedang menghajatkan sesuatu, mendoakan sesuatu, mengharap keberlimpahan rezeki, keberlimpahan harta dan sebagainya, ingatlah bahwa kita sedang diuji dengan pengkabulan doa yang kita doakan. Bisa jadi masalah yang datang, sesuatu yang tidak mengenakkan berupa sempitnya hati, kemudian kurangnya rezeki, itu menjadi salah satu wasilah daripada pengkabulan doa-doa besar kita. Ya. Kami pun juga dulu merasakan bahwa apa yang terjadi pada diri kami, saya dan keluarga, itu berupa kehinaan. Allah sedang memojokkan kami, Allah sedang menghinakan kami. Ternyata tidak. Allah sedang mendewasakan kami, sehingga apa yang kami dapat saat ini itu adalah wujud daripada perjalanan Allah mendewasakan hambanya. Maka jenengan tidak usah takut apa yang jenengan alami saat ini. Mungkin ada kerasnya hati, mungkin ada sulitnya hidup, atau sempitnya sempitnya lapangan kerja dan sebagainya. Ingatlah bahwa insya Allah kita ini orang Indonesia banyak yang masuk surga nih Bapak. Nih. Kenapa? Kita sudah diuji oleh pemerintah kita sendiri gitu kan. Pajak naik, kemudian lapangan kerja sempit dan sebagainya, korupsi merajalela. Nah, kita ini sedang diuji oleh pemerintah kita sendiri. Maka kita ini insya Allah mudah-mudahan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Pemimpin itu pasti akan menanggung dosa-dosa rakyatnya. Setiap pemimpin yang saat ini sedang memimpin kita, nah punten ya, sekelas RT pun nanti juga diminta pertanggungjawaban. Bagaimana memimpin rakyatnya, bagaimana memimpin warganya, ditakoni mangke kali malaikat nanti. Bu apa no wargamu gitu.
apakah masih ada yang kelaparan? Nah, apa sing dirasani gitu ya. Itu ditanya nanti sama malaikat. Ketika seorang pemimpin dia menzolimi rakyatnya, maka pahala yang dimiliki, kalau masih ada pahalanya ya Bapak Ibu, pahala yang masih dimiliki, ini baru satu rakyat ini nanti akan menagih. Pahala yang dimiliki oleh pemimpin itu akan otomatis tertransfer kepada warga yang dizolimi atau rakyat yang dizolimi gitu ya. Ya, kemudian dosa-dosa dari rakyatnya akan pindah secara otomatis kepada pemimpinnya. Itu baru satu Bapak Ibu. Nah, nanti ketika kemudian dilihat baru satu kok sudah habis, dia menoleh ke belakang ada 230 juta masyarakat Indonesia yang nanti akan ikut dipertanggungjawabkan apa yang sedang mereka alami selama masa kepemimpinannya. Maka dia sudah bangkrut ketika dia balik badan kemudian menemukan 230 juta jiwa. Ya. Dia bingung dari mana nanti pahala yang lain itu akan ditransfer kepada orang-orang yang dipimpinnya. Maka jenengan yang saat ini mungkin dipilih oleh Allah, sedang diberikan amanah oleh Allah sebagai seorang pemimpin, baik itu daerah maupun kita sebagai pemimpin keluarga Bapak Ibu. Ya, kita semua pun juga akan dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita pimpin. Ya, istri kita, suami kita, mereka akan bersaksi bagaimana ketika kita bersama mereka gitu. Maka mudah-mudahan kita yang di sini pun bisa menjadi imam-imam yang baik untuk keluarga kita, yang senantiasa berusaha untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan. Kami lanjutkan, wa min ahammi ma yakunu min hadza. Jadi sebuah hal yang paling penting di sini adalah mujahadatun nafsi al ikhlasi lillahi fil ibadah. Yang dimaksud dengan mujahadah yang paling penting itu adalah bagaimana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Fa innal ikhlas amruhu 'azimun wa syaqqun jiddan. Imam Nawawi mengatakan bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang paling azam, berat, wa syaqqun jiddan. Ya. Yang paling berat dilakukan itu adalah ikhlas. Hatta inna ba'dhas salaf, ya, sampai para salafus saleh mengatakan ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha 'alal ikhlas. Segala apa yang kita sungguhkan atau kita lakukan secara sungguh-sungguh atas segala sesuatu, wa mujahadatuha 'alal ikhlas, dan dalam kesungguhan itu kita dalam keikhlasan melaksanakannya, walihada kana jazaul mukhlisin, maka jaza pahala orang-orang mukhlisin ana man qala la ilaha illallah khalisan, mereka yang mengatakan atau berzikir la ilaha illallah betul-betul khalis atau ikhlas min qalbihi, dari hatinya, harramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari siksa api neraka. Jadi zikir kita la ilaha illallah, ya, zikir yang paling mudah kita ucapkan la ilaha illallah pun, kalau itu dalam naungan keikhlasan kita dalam hati hanya lillahi ta'ala, maka insya Allah jazanya, salah satu pahalanya, kita itu sudah dijauhkan dari api neraka. Afdhalu dzikri, zikir yang paling afdol, yang paling mudah, qaulu la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah kita itu mencerminkan bagaimana keseharian kita Bapak Ibu. Apakah la ilaha illallah kita sudah tercermin dalam sholat kita? Apakah la ilaha illallah kita sudah tercermin dalam bagaimana kita berwakaf, bagaimana kita dalam bersedekah, bagaimana dalam kita berinfak? Nah, nanti Imam Nawawi pun juga akan menjelaskan di sini. Mata yakunu hadzal amr? Kapan ini bisa dinyatakan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala? Inna hadzal amru syadidun jiddan. Imam Nawawi saja mengatakan bahwa sesuatu ini, melakukan keikhlasan itu sangat berat. Ya. Fal mujahadatu 'alal ikhlas lillah min asyaqqi ma yakunu 'alan nufus, li'anna al-insan yuhibbu an yakuna
marmuqan 'indan nas. Apa yang menjadikan keikhlasan itu berat? Karena di setiap diri manusia itu ada rasa kesukaan, ada rasa kecintaan, ayyakuna marmuqan 'indan nas. Merasa gengsi di antara manusia-manusia yang lain. Maka itulah sulitnya muncul ikhlas. Wa yuhibbu an yakuna muhtaraman bainan nas. Mereka itu ingin dihormati di antara mereka sendiri. Mungkin saya yang saat ini ngisi kajian pun lihat nih, ilmu saya yang saya dapatkan dari pondok dulu. Ini yang saya dapatkan. Sehingga wow benti celuk ustaz. Nah, ini yang berat. Biar dibilang bahwa oh ini salah satu ulama. Berat Bapak Ibu. Ngajar ngaji kemudian apa gitu, memperjuangkan sebuah kebaikan itu tidak mudah. Kalau akhirnya endingnya hanya ingin, karena ada dalam hadis itu 3 golongan itu ya. Padahal ini semuanya melakukan hal yang dicintai oleh Allah. Yang pertama orang yang menuntut ilmu, yang kedua orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga mereka yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Semuanya dikatakan dusta oleh Allah. Yang menuntut ilmu ketika dia meninggal punya niatan bahwa dia ingin dianggap bahwa dirinya adalah seorang ulama, dirinya seorang yang pandai di antara manusia-manusia di sekitarnya. Orang yang mati di jalan perang hanya ingin diakui bahwa dia adalah salah satu pahlawan yang berjasa dalam Islam. Dan yang terakhir, orang yang bersedekah, orang yang berwakaf, orang yang menginfakkan sebagian rezekinya hanya ingin disebut orang yang dermawan. Maka ini yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, hadza amrun syadidun jiddan. Mereka ingin dihormati, ayyakuna muhtaraman bainan nas wa yuhibbu an yuqal. Yuqal itu bukan mengatakan tapi dikatakan. Yaqul mengatakan, yuqalu mereka ingin disebut, mereka ingin dilabeli, mereka ingin dikatakan inna hadza rajulun abidun. Ini orang soleh ini. Ini orang yang paling ibarat kata hambanya hamba Allah ini. Orang yang paling tawadhu. Masya Allah. Hadza rajulun fihi kadza kadza fi khisalil khair. Orang ini yang paling berjasa untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dia hanya ingin mendapatkan pujian itu dari manusia. Fayadkhulu syaitanu 'alal insan min hadzal bab. Maka inilah pintu di mana syaitan itu masuk menggugurkan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Fulan ahli puasa dia, makanya dia baik gitu. Dia ahli salat, setiap 5 waktu dia pergi ke masjid. Maka hati-hati Bapak Ibu, salah satu pintu yang dimasuki oleh syaitan itu adalah ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka ikhlas itu berat. Biarlah kita yang melakukan gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya khalis ya, Bapak Ibu. Ikhlas lillahi ta'ala. Itu. Kemudian kadzalika aidan mimma yujahidul insan nafsuhu ala fi'lit ta'ats. Yang kedua, melakukan ketaatan syaqqah mithlas shaum. Salah satu contohnya fi'lut ta'ats atau sikap taat itu ketika puasa. Fa inna shaum min asyaqqit ta'ats 'ala nufus. Puasa niku berat toh Bapak Ibu ya. Awal-awal apalagi yang biasanya puasa Senin Kamis untuk memulai. Kalau puasa Ramadan itu karena banyak puasa, banyak yang puasa, maksudnya semuanya seragam puasa, ada motivasi dari orang lain untuk ikut puasa. Tapi kalau puasa Senin Kamis Bapak Ibu, semua puasa Ayyamul Bid itu. Apalagi yang puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak. Itu Masya Allah beratnya untuk memulai. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah enak. Nah, saya punya guru itu sudah 18 tahun puasa Daud itu, Masya Allah. Saya melihat ujian beliau gitu kan, bertubi-tubi, bahkan sampai difitnah, turun jabatan,
Kemudian sekarang Masya Allah, Allah kembalikan semua. Dan dalam kondisi keterpurukan itu, beliau tidak menunjukkan bahwa beliau sedang disiksa, beliau sedang dikucilkan. Justru beliau mengatakan Alhamdulillah. Oh, berat Bapak Ibu ketika dapat ujian kemudian ngomong Alhamdulillah. Ya. Dapat nikmat biasa, Alhamdulillah. Tapi kalau dapat ujian ngomong Alhamdulillah itu Masya Allah. Tapi disitulah letaknya pahala sabar yang paling besar. Innamas sabru fi sodamatil ula. Jadi pahala yang paling besar kesabaran itu ketika hantaman pertama kali. Nah, itu yang paling berat Bapak Ibu. Ya, kemudian li'anna fihi tarkul ma'luf. Karena dalam puasa itu meninggalkan kebiasaan apa? Min ta'am, dari makanan, wasyarab dan surab, wa nikah dan hubungan badan suami istri. Fatajiduhu yakunu syaqan 'alan nas illa man yassarahu Allahu alaihi wa khaffafa anhu. Maka dulu kalau pesan dari almarhum Kiai Had Abdullah Syukri Zarkasi pada santrinya itu, kami kalau pengen puasa Daud harus dibarengi dengan tahajud. Kenapa? Karena tahajud itu tempat di mana kita meminta pertolongan kepada Allah, ya, tempat dan waktu yang paling mustajabah, yaitu di sepertiga malam untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka ketika kita punya hajat, bukan hanya hajat sekedar minta dikabulkan keinginan kita, melainkan hajat untuk melakukan ibadah-ibadah yang menurut kita berat, itu perlu yang namanya mohon dan mendoakan kita agar dimudahkan melakukan hal tersebut, ya, supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu saking beratnya itu, fatajiduhu yakunu syaqan 'alan nas, ya, berat kecuali mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kadzalika aidan minal asya' allati tahtaju ilal mujahadah, di antara yang lain yang membutuhkan kesungguhan adalah ala sholati ma'al jamaah. Imam Nawawi menyebutkan bahwa sholat jamaah itu termasuk hal yang berat yang dilakukan oleh diri kita. Fakasirun minan nas yusahilu alaihi ayyusalli fi baitihi. Maka banyak sekali orang-orang itu yang sholat di rumahnya masing-masing, sholat sendiri-sendiri. Bahkan ya mungkin kita masih ada menunda waktu ketika azan berkumandang, kemudian kita tidak segera melaksanakan sholat berjamaah di masjid, hanya sholat di rumah, dan itu pun kita sendiri. Dapat pahala? Ya dapat pahala, tapi beda pahalanya dengan ketika berjamaah. Lakin yushaqqu alaihi ayyusalli ma'al jamaah fil masjid. Jadi mudah melakukan di rumah tapi sulit. Kenapa demikian? Karena beratnya sholat jamaah alal insan yadulu ala anna fi qalbil insan nifaqan. Ketika manusia itu berat untuk melakukan atau melaksanakan, melangkahkan kakinya menuju ke masjid untuk sholat jamaah itu, karena di hatinya itu ada yang namanya nifaqan. Nifaqan itu salah satu ciri dari orang munafik. Ya, dikatakan di sini begitu, Pak. Ya, asqalus salawat 'alal munafiqin, ya, salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu adalah salat Isya wa salatil fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Meskipun mereka tahu bagaimana pahala dan berat pahalanya di situ, mereka pun berat. Kemudian mujahadah terhadap diri sendiri yang kedua itu adalah al-mujahadatu 'ala tarkil muhram. Jadi mujahadah untuk meninggalkan maksiat. Apa diantaranya? Pasti kita sudah tahu ya Bapak Ibu. Bohong, dusta, kemudian zina. Fama aktsarul muharramat allati yushaqqu 'ala ba'dhin nas tarkuha fatajidu ba'dhu ya'tadu 'ala fi'lil muharramat wa yushaqqu 'alaihi tarkuhu wa linadribu hadza li hadza. Ada dua hal. Kalau dicontohkan di sini, Pak, mungkin kalau kita bahas mungkin akan panjang, karena yang dibahas di sini oleh Imam Nawawi itu termasuk salah satunya ashabud dukhon. Apa ashabud dukhon, Bapak Ibu? Perokok. Imam Nawawi yang bahas, tapi saya bukan bahas. Saya tidak bahas di situ, gitu nggih. Itu termasuk hal yang perdebatan di antara haram dan halalnya. Itu nggih. Jadi insyaallah jenengan sudah tahu sendiri apa namanya keuntungan untuk diri jenengan sendiri dan apa yang bermasalah untuk diri jenengan sendiri. Tapi di sini memang Imam Nawawi membahas salah satunya adalah itu. Kemudian yang kedua,
Mujahadatul ghair, mujahadah terhadap orang lain atau orang sekitar kita. Fa innaha tanqasimu ila qismain. Jadi mujahadah terhadap diri kita sendiri itu terbagi dua, dan mujahadah terhadap orang lain pun terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama mujahadatun bil ilmi wal bayan. Jadi mujahadah berjuang itu bukan hanya sekedar menggunakan pedang. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dulu bagaimana syiar Islam di zaman Rasulullah, bahkan nabi-nabi kita dahulu, mujahadahnya sangat berat sekali Bapak Ibu. Sudah dirinya saja berat, kemudian menghadapi kaum-kaum kafir itu pun juga berat. Yang dia hadapi bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi harus berperang menggunakan pedang. Maka di sini Imam Nawawi mengatakan jihad untuk orang lain. Ya, bagaimana kita bermuhasabah dengan orang lain itu jihadnya ada dua macam. Yang pertama bil ilmi wal bayan, dengan ilmu dan penjelasan, dan yang kedua qismun bis silah, yaitu jihad dengan pedang. Kalau sekarang bukan pedang lagi. Kita pakai pedang, orang pakai pistol, jarak jauh sudah ada, Pak. Gitu nggih. Maka di sini yang dibahas itu yang paling penting, pokok intinya adalah bagaimana kita mujahadah bil ilmi wal bayan. Di antaranya yang harus kita lakukan dalam mujahadah bil ilmi wal bayan, ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi adalah fahuwal ladzi yatasamma bil Islam wa laisa minal muslimin. Yang perlu kita sungguh-sungguh menghadapinya di antaranya adalah mereka yang mengatasnamakan Islam. Yatasamma bil Islam wa laisa minal muslimin, tapi mereka itu tidak termasuk golongan orang-orang muslim. Contohnya apa? Mithlul munafiqin wa ahlul badi'. Jadi yang diberikan contoh di sini adalah orang-orang munafik dan orang-orang ahlul bid'ah. Ya, al-mukaffarah wa ma asbaha dzalika. Nah, kita pun saat ini sedang menghadapi hal tersebut. Banyak sekali orang-orang munafik yang dalam tubuhnya atau dalam case-nya ya menunjukkan bahwa dia sedang berislam, tapi di balik itu ternyata dia adalah orang-orang munafik. Fa inna haula'i la yumkinu an nujahiduhum bisilah. Mereka itu tidak mungkin kalau kita perangi dengan pedang. Ya, kita perangi dengan senjata tidak mungkin. Li'annahum yatadhaharuna bil Islam wa annahum ma'ana. Mereka itu memperlihatkan bahwa mereka itu beragama Islam dan mereka bersama kita. Walakinnana nujahiduhum bil ilmi wal bayan. Tapi kita menyampaikan itu, memerangi mereka atau kesungguhan dalam menyikapi mereka itu dengan ilmi dan wal bayan. Kecuali dulu ketika zaman Nabi, ya Rasulullah SAW, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Dulu memerangi orang-orang kafir itu yang pertama dengan apa Bapak Ibu? Bilyad gitu kan, dengan kekuasaan. Yadun itu maksudnya dengan kekuasaan. Gitu ya. Yang paling akhir, paling terendah imannya itu yaitu dengan hati. Gitu. Maka dari itu, alladzina yantawuna tahta liwa'il Islam. Nah, di antaranya mereka itu yang berlindung dalam bendera Islam. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dahulu. Banyak yang berlindung dari kaum munafikun, ya, mereka yang berwajah dua, bermuka dua. Ya, munafikun ayatuhu salasah. Tanda-tanda orang munafik itu kan 3 Bapak Ibu. Idza haddatsa kadzdzaba, ketika mereka berbicara mereka berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika mereka berjanji mereka mengingkarinya sendiri. Wa idza tumina khana, sebagaimana yang dialami oleh saudara kita yang di Palestina, bahkan di negara-negara Islam yang lain pun saat ini sedang menghadapi orang-orang munafik, gitu kan? Di antara mereka pun ada yang dari kubu saudara-saudara kita sendiri, dan di antara mereka pun ada dari kaum-kaum kafir. Itu maka inilah yang saat ini sedang kita hadapi. Maka yang berlindung tahta liwa'i Islam min ahlil badi' la nuqatiluhum bisilah. Kata Imam Nawawi, mereka yang orang-orang munafik itu jangan diperangi dengan pedang, lakinnana nuqatiluhum bil ilmi wal bayan. Nah, kita diperintahkan atau diminta untuk memerangi mereka itu dengan ilmu, penjelasan. Maka walihada kana wajiban ala syababil ummah,
Maka ini menjadi salah satu anjuran ala syababil ummatil islamiyah, terhadap pemuda-pemuda umat Islam, ayyata'allamu, mereka disuruh belajar, menuntut ilmu, al-ilma ala wajhin rasikh thabit. Mereka dianjurkan oleh ulama terdahulu, bahkan syababul muslim sekarang, harus belajar sesuatu ilmu atau seluruh ilmu yang bisa dipelajarinya itu ala wajhin rasikh thabit. Menuntut ilmu sampai apa? Sampai ilmunya itu kokoh dan kuat, rasikhun fid dhihni, membekas dalam dirinya, dan itu menjadi amaliyah yang dia lakukan. La ala wajhin sathi, tidak bukan ilmu yang dangkal yang dia pelajari hanya permukaannya saja. Kama yujadu fi katsirin min buyutil ilmi, sebagaimana yang disampaikan Imam Nawawi di rumah-rumah belajar dulu, rumah-rumah kajian dulu itu banyak sekali pemuda-pemuda itu yang hanya memiliki ilmu tapi ilmunya dangkal. Haitsu yata'allamuna ilman sadhiyan. Mereka hanya mempelajari sedikit saja dari sebuah ilmu tanpa sampai masuk ke dalam inti daripada ilmu tersebut. La yarsakhu fid dhihni. Jadi tidak membekas sama sekali dalam dirinya. Ngapunten, contohnya sekarang banyak Bapak Ibu. Banyak sekali lembaga-lembaga yang notabene mengatasnamakan sekolah-sekolah tahfidz, ya, tapi hanya sekedar untuk label sekolah agar laku. Naudzubillah min dzalik. Tapi ketika dites Bapak Ibu, ngapunten, bacaannya saja itu Masya Allah, itu beda. Nah, maka sekarang ini pesantren sedang mengalami penurunan, ya, sedang diturunkan citranya. Citra pesantren saat ini sedang diturunkan. Buktinya apa? Nah, sekarang yang mondok itu jumlahnya sedikit Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama prihatin gitu. Sekolah-sekolah Islam sekarang itu sudah mulai turun murid-muridnya. Nah, diantaranya juga muncul sekolah boarding yang baru gitu ya. Boarding sama pesantren itu kalau menurut saya beda. Bedanya nopo? Kalau pesantren itu sudah ada kiainya, dan dimulainya itu dari kiai dan datangnya santri yang niatannya ingin menuntut ilmu, bukan kiai yang nyari santri. Nah, bedanya niku. Kalau boarding school, nah itu dipimpin oleh seorang direktur. Tapi kalau pesantren dipimpin oleh seorang kiai, yang mana filosofisnya adalah santri yang datang, bukan kiainya yang mencari. Maka pesantren-pesantren yang insya Allah sudah sepuh, kemudian yang sudah jelas sanad keilmuannya. Nah, sampai saat ini kami masih melihat bahwa kiai-kiai itu pun juga masih istiqomah. Banyak pesantren yang akhirnya bingung gitu kan, bagaimana ini santrinya habis dan sebagainya. Tapi beberapa pesantren yang memang dia sepuh, kemudian secara keilmuan bersanad, insya Allah sampai saat ini pun masih bertahan. Ya, maka kita pun yang punya anak cucu keturunan tembok besar atau sekarang yang menjadi tameng daripada bangsa kita, salah satunya itu adalah pesantren yang mengajarkan akhlak, mengajarkan karakter, mengajarkan bagaimana cara berbangsa yang baik, bermartabat. Itu salah satunya adalah pesantren. Memang soro Bapak Ibu. Masuk surga saja perlu perjuangan. Kita lihat dulu bagaimana Nabi dan Rasul, Nabi-Nabi kita, ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad. Jangan lihat ada yang hidupnya enak, ya. Bahkan mereka bertaruh nyawa, ya, ada yang dibakar api, bahkan ada yang digergaji jadi dua, ya, ada yang diintimidasi, ada yang ketika dakwah diludahi. Tapi mereka kan ketika dakwah kan buatan diludahi ya, oleh amplop Bapak, oleh jajan, oleh amplop. Kalau dulu Rasulullah Muhammad SAW dakwah diludahi, dilempari batu, ya, Masya Allah.
Itu perjuangan beliau-beliau. Sekarang kita bagaimana mendidik anak-anak kita? Bagaimana nasib bangsa kita ke depan ketika kita sendiri sebagai orang tua tidak mau mendapati anak kita dalam kondisi yang sorong. Kalau saya melihat Bapak Ibu, beberapa orang itu yang datang ke sekolah kami yang di Sarirogo itu, ketika ngelihat asramanya tidak berhasil, sekolahnya nggak berhasil ya, mundur Bapak Ibu. Ya, mundur, Sidoarjo panas dan sebagainya. Mereka lebih memilih sekolah yang punya fasilitas hotel, gitu nggih. Tapi jenengan tahu kesehariannya seperti apa. Oke. Dienakkan, bahkan apa namanya, makanannya pun Masya Allah terjamin gizinya. Ditambahi lagi ada MBG, Masya Allah, tambah bergizi, bukan tambah ganteng, tambah bergizi, Masya Allah. Ujian kita itu betul-betul berat, gitu ya. Ketika dewasa baru gelo Bapak Ibu. Anak yang dulu diidam-idamkan bisa mendoakan kita, paling tidak bisa menjadi imam di keluarga kita, ternyata boten. Ya, gumbulannya teman-teman yang se-circle misalkan begitu. Akhirnya apa? Ya gumbulannya seperti itu. Ya. Maka nasihat dari Imam Nawawi mengatakan bahwa menuntut ilmu harus sampai pada akarnya, wa huwa rasikhun tsabitun. Jadi anak-anak kita didik menuntut ilmu, mempelajari sebuah ilmu itu sampai mendalam, ya bahkan sampai menjadi karakter. Bahasanya begitu Bapak Ibu. Menjadi karakter dalam diri, itu yang paling penting. Jangan melihat anak-anak sekarang, anak bayi nangis bisa tenang ketika diberi HP. Akhirnya apa Bapak Ibu? Mau tidak mau kita menemukan anak sekarang banyak yang kecanduan. Ya, karena hiburannya ini, dia tidak merasa terhibur dengan orang-orang yang ada di sampingnya. Ya memang kita dibuat seperti itu. Tapi kalau di pesantren tidak ada HP. Semuanya kita bermuamalah, semuanya kita bermujahadah. Baik mujahadah terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kami pun dulu pesantren ngapunten, karena dulu masih boleh pemukulan ya. Apalagi kakak-kakak kita dulu, Masya Allah, tiap hari itu kaki itu rasanya ada coki-cokinya Pak. Kenapa penjalin itu cetos, enggak bahasa, enggak pakai bahasa Arab, enggak pakai bahasa Inggris, masuk mahkamah, cetos gitu. Push up 200 kali. Kalau sekarang Pak, ustadznya dilaporno gitu gitu. Tapi ya seperti itulah dulu pendidikan, bagaimana kita mendidik karakter kita. Tapi sekarang insya Allah anak-anak mudah untuk diarahkan. Gitu, tidak perlu memakai kekerasan. Maka yang terakhir dari nasihat Imam Nawawi terhadap anak-anak kita, pemuda-pemuda Muslim, ya, maka bagaimana kita mengarahkan mereka untuk mendapatkan ilmu, bukan hanya sekedar ilmu sathiyan, la yarsakhu bidzihni, yang tidak membekas sama sekali, ya. Ilman yaqsudu bihil insan ayyahsulu ala bitaqatin aw syahadatin faqat. Mereka yang punya ilmu dangkal itu, atau yang dinyatakan Imam Nawawi hanya sekedar kulitnya saja menuntut ilmu itu, mereka hanya ingin mendapatkan syahadah. Syahadah sekarang itu bahasanya ijazah Pak. Makanya sekarang S1, S2, S3 itu yang paling penting sekarang ijazahnya, bukan potensinya ya. Maka kami di Pondok Prestasi Riyadhul Jannah, anak-anak kami ini kami bekali 3 hal. Yang pertama karakter, yang kedua potensi, dan yang ketiga kreativitas. Jadi kalau lihat mereka sekarang kan alhamdulillah ya, berani ngomong di depan. Alhamdulillah kemarin kami dapat kiriman video Bapak Ibu dari anak-anak kita yang dari Kertosono itu, Mbak Kuro, Mbak Rifda itu ngajar ngaji di desa mereka. Ngajar ngaji, kemudian mereka ngasih motivasi untuk anak-anak desa mereka. Bahkan Mbak Kuro itu ternyata saudaranya temannya Pak Marhen. Itu punya kandang ayam yang ngerawat ternyata Mbak Kuro. Ya mudah-mudahan di sini nanti bisa terwujud nih kandang ayam untuk anak-anak gitu nih. Untuk belajar gitu ya, dan juga untuk kita semuanya. Maka ini menjadi salah satu wasilah bagaimana kita ini memberikan amal jariyah untuk diri kita sendiri Bapak Ibu sebenarnya. Ya, anak-anak yang seperti ini perlu kita perjuangkan,
Anak-anak yang seperti ini perlu kita bantu bagaimana mereka nanti menjadi ummahat-ummahat, menjadi ibu-ibu daripada calon-calon pemimpin bangsa Indonesia yang diangkat datang. Harapan kita seperti itu. Kenapa? Majunya negara kita asasnya itu adalah pendidikan. Maka kami menanamkan bahwa orang sukses itu satu, karakternya baik. Karakter yang baik itu tidak cukup kalau dia tidak punya potensi. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Maka dia harus punya potensi. Punya karakter, punya potensi tidak cukup. Dia pinter, otaknya cerdas dan sebagainya tidak cukup. Kalau dia tidak mampu mengaplikasikan, dia tidak mampu menyampaikan kepandaian dia terhadap orang lain. Itu. Maka jenengan belajar tafsir, anak kita belajar tafsir, hafidhul Quran, tidak cukup kalau hanya untuk dirinya sendiri. Maka dia harus bisa menyampaikan apa yang dia fahami. Dia harus menyampaikan ilmu itu kepada orang lain dengan karakter yang baik, dengan potensi yang baik. Dan tentunya bagaimana dia memiliki kreativitas untuk menyampaikan ilmunya itu. Itu yang kami sampaikan untuk anak-anak yang ada di Pondok Prestasi di Abdul Jannah. Maka kami mohon bantuan jenengan semua. Siapa tahu mereka nanti akan bertanya pada jenengan semua tentang bagaimana sebuah ilmu. Maka itu menjadi amal jariah jenengan ketika jenengan ngajari mereka. Walaupun satu ayat, itu menjadi jariah jenengan. Ya, bahkan mungkin Pak Ji, Pak No di sini kalau menyampaikan satu ayat saja untuk mereka dan mereka pakai, itu menjadi jariah untuk mereka. Sesederhana itu Allah memberikan keadilan sama kita, Bapak Ibu. Kalau misalkan yang masuk surga paling pertama orang yang paling kaya, mungkin itu bosnya MBG masuk lebih dulu, Pak. Gak sehari 1 miliar keuntungannya. Itu kalau diukur melalui banyaknya harta. Tapi Allah tidak. Ya, Allah tidak. Allah itu maha adil, tapi adilnya nanti di sana. Di sini bukan tempat yang adil untuk kita. Maka kita berusaha adil untuk diri kita sendiri. Ini yang dinamakan dengan mujahadatun nafsi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mugi-mugi insya Allah bulan depan kita akan masuk ke hadis yang pertama tentang bagaimana mujahadah. Mugi-mugi kita diparingi sehat terus ya Bapak Ibu. Sehat, rezeki lancar. Ngerti nggih? Anak cucu semuanya taat. Ya, kita semua dijauhkan dari segala macam fitnah. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bersama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.